sangat disayangkan terjadi peperangan ini karena pasti banyak korban jiwa yang akan terjadi. Penggunaan senjata atau kekuatan militer untuk menginvasi negara yang berdaulat tentu tidak akan membawa dampak yang baik. Hiroshima aja bom atom zaman dulu udah hancur begitu parah. Itu tahun 45 kalau nggak salah. Apalagi sekarang yang udah tahun 2022, pasti akan dampaknya akan lebih berat lagi. Sekarang letupan-letupan Perang Dunia Ketiga juga udah mulai dimulai. Menurut saya sih ini menakutkan. Salli ala nabiyyina Salli ala Muhammadin. Keputusan Presiden Rusia melakukan invasi ke Ukraina beberapa waktu yang lalu telah membangkitkan kekhawatiran dunia akan adanya ancaman kehancuran berskala besar. Hal ini sangat beralasan mengingat Rusia sebagai salah satu kekuatan terbesar dunia telah memiliki kemarahan atas Ukraina dari sejak lama. Dan invasi ini menjadi sarana untuk menyalurkan amarahnya. Beberapa waktu sebelumnya, para pemimpin dunia telah mengingatkan Rusia agar tidak melakukan serangan atas Ukraina dalam bentuk apapun. Misalnya saja Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pada bulan Januari yang lalu mengatakan, jika Rusia melakukan serangan dalam bentuk apapun ke Ukraina dan dalam skala apapun, maka menurut saya hal ini akan menjadi bencana bukan bagi Rusia saja, namun juga akan menjadi bencana bagi dunia. Dan betul saja, sejak Presiden Rusia memutuskan invasi ke Ukraina, sang presiden menyerukan kepada seluruh warganya untuk membela negara dalam kapasitas penuh. Dan ia menegaskan bahwa senjata-senjata yang canggih akan disiapkan dan diberikan kepada semua orang. Atas peristiwa ini, para pemimpin dunia menyadari bahwa saat ini menjadi momen yang paling menentukan dalam sejarah dunia modern. Peristiwa ini dinilai tidak hanya akan menghancurkan dunia kontemporer, namun juga akan menghancurkan generasi yang akan datang. Lantas, bagaimana masyarakat di Indonesia dalam memandang invasi Rusia ini? Apakah masyarakat memiliki kekhawatiran yang serupa dengan para pemimpin dunia? Apa pendapat Bapak tentang serangan Rusia ke Ukraina? Sangat disayangkan terjadi peperangan ini karena pasti banyak korban jiwa yang akan terjadi. Dan kita berharap supaya peperangan ini tidak terlalu lama dan bisa terselesaikan. Penggunaan senjata atau kekuatan militer untuk menginvasi negara yang berdaulat tentu tidak akan membawa dampak yang baik. Bisa disebut invasi ini merupakan bencana kemanusiaan karena korban-korban berjatuhan, lalu fasilitas kehidupan dihancurkan. Selain itu, gelombang pengungsian semakin besar terjadi. Dampak ekonomi, politik, dan sebagainya. Tidak ada kebaikan, melainkan hanya kehancuran dan penderitaan. Yang paling bahaya seandainya nanti Rusia ini berlawanan dengan NATO, akan terjadi Perang Dunia Ketiga, dan itu efeknya mendunia. Semua ekonomi dunia akan berdampak yang luar biasa, dan ini jangan sampai terjadi gitu. Mudah-mudahan peperangan antara Rusia dan Ukraina ini pihak yang lain tidak ikut campur, sehingga segera terselesaikan. Itu aja keinginan. Orang bilang sih akan terjadi Perang Dunia Ketiga ya. Bagaimana juga Perang Dunia Kedua yang begitu dahsyat, sekarang letupan-letupan Perang Dunia Ketiga juga udah mulai dimulai. Menurut saya sih ini menakutkan. Apalagi sekarang kan nuklir yang sekarang kan lebih gila dibanding yang zaman dulu kan. Kalau dilihat dari Hiroshima aja bom atom zaman dulu udah hancur begitu parah. Itu tahun 45 kalau nggak salah. Apalagi sekarang yang udah tahun 2022,
pasti akan dampaknya akan lebih berat lagi. Apabila eskalasinya terus meningkat, semakin banyak negara yang terlibat, dan apabila upaya-upaya damai tidak menemui titik temu, dan ini bisa menimbulkan perang dunia ketiga sebagaimana yang dikhawatirkan oleh beberapa pihak. Dan apabila ini terjadi, maka dampak kehancurannya tidak hanya akan dirasakan oleh generasi kita sekarang ini, akan tetapi juga akan dirasakan oleh generasi demi generasi di masa yang akan datang. Langkah apa sih yang harus ditempuh agar dampaknya itu tidak terasa oleh kita? Langkahnya harus ada perdamaian, ada di antara kedua negara, dan harus ada yang mendamaikan, dan harus saling menjaga keamanan dunia ini. Masing-masing kepala negara bisa menahan diri, Pak, atau mereka bisa duduk satu meja menyelesaikan masalah dan tidak menonjolkan egonya masing-masing gitu. Seharusnya pemimpin dunia itu harus bisa saling bermusyawarah atau mengadakan perundingan supaya tidak terjadi perpecahan seperti saat ini. Karena yang harus dipikirkan itu adalah kemanusiaan, bukan hanya tentang egonya saja gitu ya. Upaya-upaya damai, terus pembicaraan diplomatik itu lebih diutamakan dibandingkan tadi penggunaan senjata atau kekuatan militer. Pihak-pihak yang terkait itu sebaiknya lebih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, kedamaian. Sebagai masyarakat, apa peran kita dalam menyikapi perang yang terjadi saat ini? Kita hanya bisa berdoa untuk negara-negara tersebut supaya cepat selesai dan tidak terjadi perang dunia ketiga. Ya, kalau kita kan cuma sebagai masyarakat, ya paling kita banyak berdoa lah. Banyak berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga perang ini cepat selesai dan semua negara-negara bisa kembali berdamai. Terkait krisis di Ukraina, Khalifah Ahmadiyah yang kelima, Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadahullah Ta'ala binasril aziz, telah memberikan tanggapan yang serius. Dalam khutbah Jumatnya, beliau menyampaikan pandangannya sebagai berikut. Dalam beberapa tahun, saya telah memperingatkan negara-negara besar di dunia bahwa mereka harus mengambil pelajaran dari sejarah, terutama yang terkait dengan dua perang dunia yang sangat mengerikan yang terjadi di abad ke-20. Sehubungan dengan itu, dahulu saya telah menulis surat kepada para pemimpin dunia, mendesak mereka untuk mengenyampingkan kepentingan nasional ataupun pribadi dan lebih memprioritaskan perdamaian dan keamanan dunia dengan menerapkan keadilan sejati di setiap tingkatan masyarakat. Saat telah terjadi perang di Ukraina, situasinya menjadi sangat parah dan genting. Kemudian, perang ini berpotensi menjadi lebih besar, tergantung pada langkah selanjutnya dari pemerintah Rusia dan tanggapan NATO serta negara-negara besar. Tidak diragukan lagi, dampak dari eskalasi ini akan sangat mengerikan. Jadi, saat ini terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan segala upaya supaya terhindar dari peperangan dan kekerasan lebih lanjut. Masih ada waktu bagi dunia untuk menahan diri sejenak dari ambang bencana ini. Demi kemanusiaan, saya mendesak negara Rusia, NATO, dan semua negara besar untuk melakukan segala upaya dalam meredakan konflik dan berusaha menciptakan perdamaian melalui diplomasi. Sebagai pemimpin jamaah Muslim Ahmadiyah, saya hanya dapat mengajak para pemimpin politik dunia untuk mengutamakan perdamaian dunia dan mengesampingkan kepentingan pribadi dan permusuhan demi terwujudnya kesejahteraan umat manusia. Saya berdoa semoga para pemimpin dunia berusaha sungguh-sungguh
dalam menjaga dan melindungi umat manusia dari kesengsaraan perang, pertumpahan darah, dan kehancuran, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya berdoa semoga para pemimpin negara-negara besar dan pemerintah mereka tidak mengambil langkah-langkah yang dapat menghancurkan masa depan anak-anak kita dan generasi masa depan. Sebaliknya, semoga upaya dan motivasi mereka senantiasa untuk mewariskan dunia yang damai dan sejahtera kepada orang-orang setelah kita. Saya berdoa semoga para pemimpin dunia memperhatikan kebutuhan saat ini dan di atas segalanya memperhatikan kewajiban mereka untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi semua orang yang tidak bersalah dan tidak berdaya, dan semoga perdamaian sejati dan abadi di dunia ini dapat terwujud. Amin.